Polisi telusuri mobil viral bawa 2 bayi di bagasi tanpa pintu. Sederet kekacauan konser Coldplay di Jakarta. OTT Bawaslu Medan ditangkap dalam dugaan pemerasan caleg. Mobil low cost green car atau LCGC berwarna hitam viral di media sosial lantaran terlihat membawa 2 bayi sedang tidur di bagasi terbuka karena tak ada pintu bagasinya. Berdasarkan pengunggah konten ini di media sosial @lawslow_Indonesia, kejadian itu berlokasi di sekitar Pasar Gede, Surakarta. Dari video, tampak sang sopir yang ditemani 1 penumpang di baris depan membawa 2 bayi menggunakan kursi bayi menghadap belakang yang tampaknya didesain untuk mobil. Mengingat bagasi LCGC ini yang diketahui Daihatsu Ayla ukuran kecil, terlihat jok baris kedua dicopot agar kedua bayi bisa ikut. Membawa bayi jauh dari pengawasan sopir dan tidak menggunakan alat yang sesuai saja sudah mengkhawatirkan. Hal ini juga ditambah mobil yang digunakan tak punya pintu bagasi serta bumper. Potensi bahaya dari kelakuan seperti ini bisa dikatakan level ekstrim. Bila saja kedua bayi itu terguncang, misal karena melewati gundukan atau mengerem mendadak, ada kemungkinan terlempar bahkan sampai ke jalanan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Surakarta, Kompol Agung Yudiawan sudah mengetahui peristiwa ini dan mengatakan telah mengecek identitas mobil berdasarkan plat nomor AD9461XT. Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Betty Nugroho mengatakan pihaknya juga sudah menindaklanjuti dan mengungkap mobil itu dimiliki Rudi Setiawan dengan alamat Ngruki RT 816 Sukoharjo. Mobil itu dikatakan Ayla berwarna putih, jadi penampakannya di media sosial berbeda dari keterangan di surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Konser Coldplay di Jakarta rampung digelar pada Rabu 16 November 2023 malam. Meski sukses menghibur puluhan ribu penggemar, konser itu juga dilaporkan memiliki sejumlah masalah. Sepanjang Rabu 15 November 2023 malam hingga Kamis 16 November 2023, berbagai video, foto, tangkapan layar, cerita, dan unggahan dari netizen berseliweran di media sosial terkait kekecewaan mereka akan konser Coldplay di Jakarta. Berikut sederet masalah di konser Coldplay di Jakarta, temuan para netizen. Pemegang tiket tak bisa masuk. Sejumlah video menampilkan beberapa orang yang mengaku memegang tiket asli konser Coldplay di Jakarta tak bisa masuk lantaran kode dalam tiket mereka tak bisa digunakan. Kode dalam tiket harga jutaan rupiah itu ketika dipindai menunjukkan bahwa tiket mereka sudah digunakan. Permasalahannya, para pemegang tiket ini mengaku tidak memberikan tiket itu ke orang lain. Tiket yang mereka pegang bahkan disebut sudah digunakan oleh orang yang tak diketahui beberapa jam sebelum mereka tiba di lokasi. Pihak panitia juga diklaim tidak memberikan solusi soal hal tersebut. Ditipu calo. Calo dalam konser di Indonesia memang sulit hilang, begitu juga dalam konser Coldplay di Jakarta. Seperti yang sudah sering terjadi, sejumlah kasus penipuan dari penjualan via calo ini pun muncul. Kasus penipuan itu mulai dari calo yang tak bisa dihubungi padahal sudah janjian, harga tiket yang didongkrak kelewatan, hingga tiket yang didapat dari calo ternyata palsu. Lantaran tak bisa masuk, para penggemar ini pun sebagian memilih bertahan di kawasan GBK dan menikmati suara dari konser idola mereka di dalam stadion utama.
pengelolaan penonton. Namun yang sudah masuk ke dalam kawasan stadion utama juga bukan berarti bebas masalah. Ada netizen yang melaporkan bahwa penempatan jalur untuk dilewati penonton sesuai jenis tiketnya juga tak rapi. Kondisi itu menyebabkan banyak penonton saling bertabrakan saat memasuki bagian dalam stadion. Belum lagi berbagai halangan yang dirasakan penonton untuk masuk ke dalam, termasuk penjual makanan yang dirasa kurang. Konser jebol. Laporan netizen juga menunjukkan penyelenggara konser Coldplay di Jakarta tak bisa menahan para penonton yang tak bisa masuk. Pintu konser dilaporkan jebol dan sejumlah penonton berlarian masuk ke arena. Dari sejumlah video yang beredar di dunia maya, para petugas sebenarnya sudah berusaha menahan pintu. Namun mereka tak bisa menahan desakan penonton yang mendobrak pintu. Selain itu, pembatas di ring kawasan luar stadion utama yang memisahkan arena konser juga dilaporkan jebol dan orang-orang yang tak bisa masuk karena tak memiliki tiket ataupun tiketnya bermasalah pun masuk ke kawasan arena konser. Bubaran sulit. Seperti yang terjadi di berbagai konser bermasa puluhan ribu, akses keluar dan bubaran penonton seringkali bermasalah, terutama soal pencarian kendaraan umum atau ojek online yang sulit dan macet luar biasa di kawasan konser. Komisioner Bawaslu Kota Medan Azlansyah Hasibuan terjerat operasi tangkap tangan atau OTT oleh tim Opsnal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara di salah satu hotel di Kota Medan. Tak hanya Azlansyah, petugas juga meringkus dua orang lainnya yakni Indra Gunawan dan Fahmi Wahyudi Harahap. Ketiganya tertangkap tangan saat menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan. Kapolda Sumut melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi mengungkapkan, kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi calon anggota DPRD Kota Medan. Saat ini kasusnya dalam proses oleh tim Saber Pungli dengan melibatkan Pokja Justisi dari Kejati Sumut, Pokja Ahli, dan Pokja lainnya. Diketahui Azlansyah Hasibuan dilantik menjadi komisioner Bawaslu Medan bersama ratusan komisioner Bawaslu dari kabupaten kota lainnya di Aula Pullman Hotel Jakarta Central Park pada Sabtu 19 Agustus 2023. Azlansyah Hasibuan sendiri menjabat sebagai koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat serta Humas. Akan tetapi, baru 3 bulan dilantik, Azlansyah ternyata terjerat OTT. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.